Golf menyambut Presiden Soekarno dengan segala keistimewaan yang dikenal daripada kota dunia ini. Beliau dihormati dengan pawai yang ramai sekali. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Yulia Putri dari Prodi Manajemen kelas MA 20 C10 kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Pancasila yang berjudul Beberapa Ideologi di Dunia beserta kekurangan dan kelebihannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Wijayanti dari kelas MA 20 C10. Perkenalkan, nama saya Nurlina, saya dari kelas MA 20 C10. Perkenalkan, nama saya Trisabella Arianti dari kelas MA 20 C10. Nama saya Mensal Sabila dari kelas MA 20 C10. Nama saya Tabita Ila Mataki, saya dari kelas MA 20 C10. Perkenalkan, nama saya Erpin Junil Pasaribu dari kelas MA 20 C10. Perkenalkan, nama saya Ahmad Padoli dari kelas MA 20 C10. Jadi nama saya Edo Pratama, program studi manajemen dari kelas MA 20 C10. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto, kelas MA 20 C10. Perkenalkan, nama saya Janggali Hidayatullah dari kelas MA 20 C10. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi karena Pancasila memiliki nilai-nilai filsafat mendasar juga rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai sebuah landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, Pancasila merupakan wujud dari konsensus nasional. Itu semua karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah sketsa negara modern yang telah disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Kemudian, nilai-nilai dari kandungan Pancasila itu sendiri dilestarikan dari generasi ke generasi. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kelima, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan memperbaiki keadaan dari bangsa Indonesia. Setelah memahami dari pengertian ideologi Pancasila, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai nasional yang juga memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai dan menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Kedua, makna tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi ideologi Pancasila. Dimensi ideologi Pancasila dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah dimensi realita. Dimensi realita artinya
nilai-nilai dasar yang tercantum di dalam ideologi mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu tidak ada untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah dimensi idealisme. Dimensi idealisme artinya kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan juga masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas artinya kemampuan ideologi yang memengaruhi dan juga menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakatnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan ideologi Pancasila dan kelemahan ideologi Pancasila. Kelebihan ideologi Pancasila itu ada 4. Yang pertama, mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Yang kedua, menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Dan yang keempat, bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Dan kelemahan ideologi Pancasila adalah dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Ideologi komunisme adalah salah satu ideologi di dunia yang memiliki sistem sosialisme dan anti-kapitalisme. Mempunyai prinsip semua adalah milik rakyat, dikuasai oleh negara agar kemakmuran rakyat secara merata. Beberapa negara yang memiliki ideologi komunisme adalah Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara. Kurang dan lebihnya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan ideologi komunisme. 1. Perekonomian sepenuhnya ditandatangani oleh pemerintah, baik dalam hal perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka pemerintah lebih mengendalikan inflasi, pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. 2. Pemerintah menentukan semua jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. 3. Relatif mudah melakukan distribusi dengan lancar. 4. Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. 5. Tidak ada pembagian kelas apapun bagi kepentingan yang ada. Saya akan menyampaikan kelemahan ideologi komunisme. 1. Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. 2. Mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. 3. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Negara-negara yang menganut ideologi komunisme yaitu Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Terima kasih. Saya akan menjelaskan ideologi fasisme, kelebihan dan kekurangannya. Ideologi fasisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan ideologi fasisme itu apa. Ideologi fasisme adalah gerakan radikal ideologi nasionalis, otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. Tokoh-tokoh ideologi fasisme adalah Plato dan Charles Darwin. Kelebihan ideologi fasisme meliputi beberapa aspek. 1. Memiliki rasa kesatuan nasional. 2. Memiliki tingkat pengawasan dan kedisiplinan yang tinggi. 3. Dapat mengambil keputusan pemerintahan yang cepat. 4. Pemerintahan dipegang oleh orang yang ahli. Kelemahan ideologi fasisme adalah 1. Rakyat berhadapan dengan tekanan dan kekerasan. 2. Rakyat diperintah dengan cara-cara yang
membuat mereka takut dan dengan demikian membuat mereka patuh. 3. Kekuasaan negara hanya dipegang oleh partai yang berkuasa. 4. Sistem pemerintahan otoriter. Menjelaskan tentang kelebihan ideologi liberalisme. 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. 2. Setiap individu bebas untuk memilih sumber-sumber dari produksi. 3. Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sebelumnya diserahkan kepada masyarakat. 4. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. 5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi berdasarkan atas motif mencari keuntungan. 6. Kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. 7. Masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun.